Dengan budget 95 juta bisa bikin rumah pertama itu jadi jauh lebih nyaman. Dan kita langsung saksikan aja episode Inspira Homes di Imamel Home. Let's go! Halo, aku Amel. Selamat datang di Imamel Home. Alhamdulillah udah ketemu sama Mbak Amel nih akhirnya. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seneng banget nih akhirnya bisa main ke sini nih. Makasih loh Mbak udah mau masuk ke Inspira Homes. Sama-sama Mbak. Oke, sebelumnya mungkin kita cerita dari luarnya dulu kali ini Mbak ya. Boleh. Karena menarik, tadi kita udah denger dikit sih cerita sebelum syuting ya kan. Boleh diceritain ya Mbak, ini rumahnya asalnya kayak gimana dan jadi kayak gimana sih? Ya. Sebelum direnov itu, ini tuh rumahnya bagian depannya tuh nggak kayak gini. Oke. Nggak ada terasnya, atapnya juga nggak ada, sama bagian belakang masih kosong. Jadi cuma hanya ada satu kamar, dapur, sama ruang tamu. Udah itu aja. Oke, tapi tadi maaf Mbak, tadi kan aku dengar bocoran, katanya tadinya tuh nyambung sama rumah sebelah. Betul. Itu kayak gimana sih Mbak awalnya? Iya, ini tuh tadinya sebelum dibeli sama kita, ini nyambung sama rumah yang samping. Yang samping ini ya? Itu nyambung. Nah terus pada saat kita beli, terus kita renov, baru disekat jadi dua. Jadi itu samping rumah kakak ipar. Oh, rumah kakak ipar. Oke. Jadi makanya tadi nggak ada apa tadi Mbak? Nggak ada dapur sama kamar mandi, kamar juga cuma satu. Oke. Kalau boleh tahu ini luas tanah emang berapa Mbak? 60 meter, lebarnya 5, ke belakangnya itu 12. 12 berarti ya. Oke, akhirnya kenapa Mbak kok diputuskan untuk dijadikan kayak gini nih depannya? Kayak pagarnya ini kan jadi lebih maju juga nih Mbak. Iya, betul. Pertimbangannya apa nih Mbak kayak gimana? Tadinya tuh aku konsepnya pengen punya teras, tapi tanpa harus beli kursi. Jadinya bikin teras yang tempat duduknya permanen. Oke. Nah, terus kenapa dipakein lobster juga? Karena kan biar ada pencahayaan masuk, terus sama ada udara, terus sama bisa privat juga loh kan. Nggak terlalu kelihatan banget. Ya. Tapi seenggaknya masih ada udara masuk juga ya dari betul. sini gitu ya. Atasnya ini juga diganti kayaknya nih. Iya, atasnya aku pakai PVC motif kayu. Terus kalau untuk atapnya itu pakai spandek pasir. Nah kalau ini nih Mbak, ngedesainnya gimana nih? Kok unik banget sih bentuk pagernya sih. Jadi dia ini kan naik turun, tapi di sininya ada kotak-kotak di sini juga gitu. Iya, awalnya ini tadinya modelnya cuma gini doang Mbak. Ini polos bawahnya nggak ada nih, bagian bawahnya cuma oke. ini doang nih. Nah terus kok pada saat bikin kok ternyata kayaknya kependekan ya, kurang tinggi. Sedangkan saya kan melihara kucing ya, takutnya nanti bisa loncat keluar. Kita ngide lagi gimana nih kalau misalnya biar tinggi tapi model tetap bagus. Akhirnya ya udah kita sepakat nambahin area bawah 20 cm. Oh akhirnya ada ininya di bawah. Iya, tadinya cuma sampai sini doang. Jadinya lebih tinggi. Emang ini berapa Mbak total tingginya? Ini 170, tadinya cuma 150 aja. Aman ya Mbak, kucingnya nggak loncat? Enggak, alhamdulillah. Hebat banget kalau kucing bisa loncat ya. Kucingnya ada berapa Mbak? Ada 2. Oh, 2. 4 ini mah. 2. Oke, yuk kita lihat. Boleh, silakan. Oh, berarti ini kalau dibuka bisa sampai full sampai sana? Iya, sampai full. Oh iya. Oh, nah terus pas waktu masuk sini langsung ketemu carport dulu ya Mbak ya? Iya. Cuman kalau ini tadinya emang aslinya carport juga ya? Sebenarnya ini begini, sama. Oh, polos Cuma nggak ada atapnya aja, masih kosong. Terus layout ininya juga berubah. Tadinya kan kayak ada apa sih namanya kotak gitu loh di tengah, jadi pintunya tuh di tengah-tengah antara jendela. Oh oke. Awalnya kayak gitu. Model samping, rumah samping. Terus Mbak akhirnya diganti? Iya, diganti. Nah, ngerenov rumahnya tuh pakai arsitek atau desain sendiri atau seperti apa? Enggak, kebetulan kita desain sendiri. Karena menghemat budget. Pas ada planning mau renov, aku coret-coret di kertas, gambarnya berdua sama suami. Berarti semuanya termasuk materialnya apa, iya. Itu dicari sendiri ya? Aku makanya kan waktu itu karena memang benar-benar low budget ya Mbak,
kita kan bingung sama modal nekat juga nih, cukup nggak ya dengan budget segitu buat renovasi. Terus akhirnya ya udah kita tuh survei-survei ke toko bangunan, nanya-nanya harga kayak pasir segala macam. Jadi kita tuh bener-bener beli bahannya itu sendiri. Emang sih lebih enak kalau renov itu kan diserahin aja udah ke semua ke tukang yang bayar. Ini aku memang sih Mbak capek warawiri. Tapi jadi makin malah tahu ya Mbak ya harga-harga perbandingan. Bener. Sampai kalau ini nih Mbak pakai apa nih Mbak lantainya? Ini aku motif batu alam 40 kali 40. Dan nggak licin ya Mbak ya untuk di lantai Iya. carport ya? Oke, jadi kalau misalnya di sini kan aku lihat ada jendela, di situ juga ini asli ya bawaannya emang seperti ini. Oh kalau yang ini enggak ya tadi Enggak, ya? kalau yang ini aku sendiri, yang ini doang bawaan. Oh yang ini bawaannya emang kayak gini. Nah tapi di sini ada yang menarik juga nih. Ini dibikin seperti ini ya Mbak Iya. ya? Ini namanya motif tali air. Iya. Nah kenapa Mbak kok diputusin buat dikasih motif kayak gini? Karena biar ada variasi, terus minimalis gitu Mbak. Jadi kayak garis-garis gitu ya. Tapi tetap warna putih ya Mbak ya? Iya. Nah yang menarik sebenarnya ini nih, kata Mbak Amel ini tuh kontennya viral. Oh tadi Mbak Amel udah bilang ya, mau bikin apa? Teras. Tapi nggak pengen nambahin kursi. Terus kayak ala-ala cafe gitu deh. Oke. Terus ngedesainnya gimana nih kok bisa jadi kayak gini? Sih aku cari-cari inspirasi ya. Aku inian juga dihitung apa namanya untuk lebarnya ya kan. Akhirnya ya udah kita putusin kayak gini, terus pengen punya tanaman juga tanpa harus punya pot. Oke, akhirnya di sini dikasih tanaman. Iya. Emang ini berapa senti sih Mbak? Kalau ininya lupa ya? Ininya sih ini cuma 30. Oh 30. Nah kalau ininya kan kayaknya juga nggak terlalu lebar Iya, ya? ini 40 ngikutin ubi apa keramiknya. 40. Senderannya juga 30. Tapi nyaman ya di sini ya. Seringnya kalau buat kayak nerima tamu gitu ya Mbak. Iya. Di sini dulu. Kadang kalau misalnya tamu nih nggak mau masuk ke dalam ya udah di sini aja. Jadi ada tempat santainya juga ya di sini ya. Nah waktu itu kok bisa viral Mbak? Emang bikinnya kayak gimana tuh? Saya nggak Yang tahu. paling banyak ditanya sama orang-orang apa tuh waktu itu? Biasanya sih budget. Nah, saya itu kalau misalnya ditanya hanya budget untuk teras saja, bingung tuh Mbak. Soalnya kan saya budgetnya itu keseluruhan satu rumah. Kalau untuk budget keseluruhannya berapa Mbak? Kemarin sih kita habis 95 juta. 95 juta itu semuanya? Iya, semuanya. Tukang borongan, jasanya aja. Terus untuk bahannya kita beli sendiri, itu udah termasuk kayak pagar, terus beli perlampuan, terus bikin dapur, meja cor, kayak kloset, segala macam. Semuanya berarti udah lengkap itu ya? Iya, tapi kalau untuk furnitur barang-barang enggak. Oh kalau itu belum furniture-nya ya? Iya. Oke, berarti untuk kayak sipilnya lah ya ngebangunnya. Itu berapa lama Mbak? Renovnya? Aku 2 bulan. Oh 2 bulan, lumayan cepet ya berarti ya? Oke. Yuk kita lanjut lagi Mbak. Boleh. Oke Mbak Amel, sekarang kita lihat dalamnya yuk. Boleh, silahkan masuk. Assalamualaikum. Salam. Wow, dalamnya berasa lapang ya Mbak ya? Iya. Memanjang ke belakang. Nah kalau ini berarti bisa diceritain nggak Mbak? Awalnya kayak gimana? Ini apa aja? Konsepnya seperti apa? Ini aku emang ininya open space karena apa? Karena kan aku lahannya terbatas ya Mbak. Gimana caranya biar rumah walaupun kecil tapi bisa kelihatan luas. Iya. Jadi ya open space. Jadi nggak bersekat-sekat gitu ya, nggak kelihatan sempit gitu Iya, ya Mbak benar. ya. Nah berarti tadinya sebelah sini nih ya Mbak yang disekat lagi ya akhirnya. ya, Iya, Mbak, ini akhirnya. sekatan. Dibagi 2 ya. Iya, udah. Oke, nah berarti di sini living, dining, kitchen. Tapi kalau misalnya untuk kalau ngedesain kan sama suami nih. Kalau untuk pemilihan warnanya gitu Mbak yang menentukan seperti apa? Aku Oke. Kalau Mbak Amel lebih cenderung ke warna-warna kayak putih, coklat gitu ya? Iya, aku emang dulu kan sukanya warna pink, yang Mbak suka warna-warna cerah, cuma pas sekarang aku suka yang warna-warna netral. Jadi pengennya ya kayak warna hitam, krem, sama coklat, 3 warna aja sih tema rumah aku. Jadi long lasting juga ya Mbak ya. Tapi yang menarik juga sebenarnya tuh ini sih aku salfok sama plafonnya. Ini pakai PVC juga ya Mbak? Iya, PVC. Pada saat renov pun kan ini emang lagi happening ya, lagi maksudnya booming lah, banyak yang pakai ini kok kayaknya bagus ya, kelihatannya minimalis. Terus kan pakai gypsum juga kan kalau bocor rawan ini ya ambruk gitu ya. Iya. Kebetulan kalau PVC kan dia kalau bocor juga tetap Lebih awet ya? lebih awet. tahan. Oke.
Oke. Akhirnya itu pertimbangannya. Terus kan ini glossy, jadi kalau kotor bisa tinggal dilap aja. Oke. Nah ini dindingnya juga dipakein profil kayak gini nih. Kenapa Mbak? Biar ada dekorasinya Ada aja, variasi. Mbak, ya, Terus di sini ya. kan biar jadi kelihatannya lebih lega juga karena ada variasi ininya, gypsum. Jadi nggak polosan aja gitu. Iya. Soalnya aku ngeliat juga di sisi pojok situ sama di sini ada unsur kisi-kisinya juga nih, ada coklatnya juga nih. Nah ini yang menarik nih, tiba-tiba walaupun nggak ada sekatnya aku lihat ya, kan kalau di ruang tamunya kan kayak gini ya Mbak temanya. Nah tiba-tiba kalau di sini beda gitu ya. Jadi dibedainnya dari dindingnya ya Mbak ya, bukan pakai Ini sekat. sebenarnya belum lama sih Mbak. Ini tadinya tuh polos aja. Oke. Ada niatnya pengen pakai backdrop TV, cuma belum ada budget. Akhirnya muncullah ide ini bikin pakai dicat. Oh ini dicat ya. Dicat. Terus Wah. dibikin kayak gini. Jadi ya backdrop ala-ala lah. Tapi keren loh, kan jadi pembeda juga ya Mbak ya. Iya. Kalau di sini tuh udah masuk ke area TV Iya, kayak betul. gitu. Jadi membedakan sama yang sana gitu ya Mbak ya. Nah kalau ini catnya pakai cat apa Mbak? Ntar teman-teman ada yang tanya nih biasanya nih. Aku itu Kodenya inget nggak? Nippon Pen, natural oak. Wah inget tuh teman-teman karena milih sendiri. Oke, terus ya udah simpel aja ditaruh meja TV di bawah Iya. sini ya Mbak. Jadi nonton TV-nya bersantai di sini ya Mbak ya. Udah sih. Oke, nah kalau lantainya ini bawaan dari developer atau? Enggak. Kalau developer kan yang ukuran 30 kali 30. Oh masih kecil-kecil. Ini aku Akhirnya ganti diganti yang sendiri. Ya. gedean ya Mbak ya. Nah tadinya layout kamarnya apakah seperti ini? Berarti enggak ya yang tadi Mbak Amel cerita? Ini benar, kamarnya ini tetap. Ini ada. Ini cuma agak diperkecil, agak dimajuin dikit. Yang ini. Oh oke. Tadinya kan agak ke sini ya. Nah, terus ini benar-benar kosong, nggak ada sampai ke belakang. Ini dapur yang sebelah sini cuma hanya 1 meter doang. Oh, dapurnya. Iya, ini bagian dapur. Jadi ini sana tuh nggak ada. Berarti outdoor, sisanya tuh outdoor? Iya. Oh, akhirnya diluasin ya Mbak, di extend sampai belakang ya? Iya, betul. Oke, boleh ngelihat sininya dulu nggak nih Mbak? Boleh. Mungkin. Ini kamar apa berarti? Ini kamar utama. Oh ini kamar utama. Berarti kalau kamar utama ini tadinya emang udah sama ya seperti ini, cuma tadi kata Mbak Mel dikecilin dikit, Iya. tapi tinggal di dekorasi Iya, dalamnya. betul. Nah kalau kamar utama ada cerita apa nih Mbak? Kalau yang di sana kan temanya krem coklat. Aku makanya di sini pengen temanya abu-abu. Biar beda, nggak semuanya. Nggak semuanya coklat gitu, iya ya. Pas masuk sini emang berasa sih dari gordennya juga udah warnanya abu-abu, Iya. udah beda ya Mbak ya. Sebenarnya space ini juga masih lumayan luas ya Mbak ya. Iya, ini luas karena emang belum ada barang-barangnya aja. Tapi udah cukup sih nih, udah ada kasur, ada lemari. Lemari. Oke, kita intip lagi Mbak. Boleh. Nah kalau kamar sebelah ini belum bisa diintip ya Mbak ya? Ya, Kata Mbak ini Amel. kamar tempat penyimpanan Karena barang-barang. masih banyak barang-barang nih teman-teman. Nah yang Iya. menarik ini sebenarnya. Ini gimana Mbak ceritanya kok diputusin buat seperti ini, desainnya kan unik nih kayak cafe nih. Iya, karena emang aku dulu tuh Mas, kalau misalnya aku renovasi rumah, aku pengen banget punya meja bar. Oke, emang udah cita-citanya Mbak seperti itu. Pengen banget, aku bilang gitu kan ya. Kan selain buat kalau misalnya makan juga kan nggak perlu pakai meja makan, bisa ngirit tempat gitu loh Mbak, tinggal nyediain bangku aja. Dan ya udah, jadi kalau ini tuh kan seolah-olah ini meja tapi juga jadi sekat Iya sebenarnya. betul. Ya. Tadinya juga aku bingung nih Mbak, mau pakai ke atas nggak ditutup apa hanya cuma inian aja ya. Cuma kan aku mikir, kata suami kalau cuma ini aja takutnya kan nanti dari luar kelihatan banget ya ngeblong Bener sih. kayak gitu bener, kan, bener. nggak ada sekatan sama sekali. Jadi ya udah aku putusin ya udahlah pakai sekatan tapi tetap ada meja bar. Oh, oke. Ini pakai ini Mbak, HT juga ini. Aku granit. Iya pakai granit Iya. tile juga ya ininya ya. Jadi enak juga perawatannya, lebih gampang ya Mbak. Tapi ya? yang granit aku cuma ini sama ini aja nih Mbak. Tapi untuk ini aku nggak pakai granit. Aku semua kalau lantai pakai keramik. Makanya aku Oke. bisa low budget karena makainya keramik. Jadi bener-bener semua diperhitungkan Iya, ya Mbak. betul. Ya. Yang penting sesuai dengan fungsinya ya Mbak. Iya, Balik betul. lagi. Nah ini nih yang unik nih Mbak. Ini bikin sendiri atau beli apa gimana? Aku beli di Sepeda. online. Oh, nemu aja sih Mbak. Iya. Pasti banyak yang minta spilling nih habis ini. Cocok sih ya ditaruh di sini ya, lucu ala-ala kafe gitu.
Nah, ternyata pas masuk ke dalam sini, dapurnya lumayan lega loh Mbak menurutku. Iya, Ini 3 berapa meter. Oh, itu 3 meter. Wah, 3 meter di sini. Dan di sini cukup clean ya Mbak ya, maksudnya cukup clean karena nggak banyak barang-barang gitu. Tapi emang nantinya mau dikasih kabinet atau rencana ke depannya kayak gimana Mbak Amel? Rencananya sih pengen pasang kitchen set. Kitchen set. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Berarti masih menunggu nih Mbak ya, nanti ya berproses ya. Iya betul. Oke, nah berarti untuk penyimpanannya di bawah sini ya Mbak ya? Iya Kasih betul, gorden aku ya? pakai hordeng. Biar rapi ya Mbak ya, nggak Rapi, kelihatan dari iya, luar betul. gitu ya. Wah, lega loh untuk ininya di sini mejanya. Komornya juga kalau masak enak ya di sini. Terus ternyata ini masih ada sirkulasinya nggak sih Mbak? Enggak sih, ini cuma penerangan aja. Oh oke, ini buat penerangan aja. Berarti, nah biasanya ada yang suka tanya nih Mbak, kalau misalnya masak, berarti asapnya lari kemana? Aku pakai exhaust. Oh di sini ya? Iya. Oke, berarti sudut ke atas ya Mbak ya? Tapi nextnya sih Mbak, kalau aku ada rezeki, aku pengen dijadiin sirkulasi udara. Ini kan kalau Oh ini, di sini ya? ini kan hanya pakai spandek bening aja ya. Emang bisa sih ini digeser-geser kalau misalnya mau naik ke atas. Jadi bisa ada ventilasinya gitu ya? Iya. Oke, rencana ke depannya kayak Ya, gitu ya Mbak untuk ya? sementara kayak gini aja dulu. Berarti di belakangnya ini benar-benar di fullin bangunan ya Mbak ya? Iya, Ini betul. untuk mesin cuci juga di sini, kulkas di sini. Freezer. Kalau ini Mbak kamar mandinya berarti tadinya nggak ada juga tambahan ya Mbak ya? Nggak ada. Boleh lihat Mbak? Boleh, Amel? boleh. Nah kalau untuk kamar mandinya sendiri kayak gimana Mbak konsepnya Mbak Amel? Aku sih kalau kamar mandi pengennya ya serba putih. Oke. Jadi ya semuanya serba putih. Emang sih perawatannya lumayan susah. Soalnya kelihatan ya kalau putih itu kotor Iya. dikit kelihatan ya. Harus sering-sering Harus dibersihin. langsung dibersihin, bener. Tapi aku lihat tuh showernya dikasih hitam tuh biar kontras ya Mbak ya. Iya betul. Jadi kalau kamar mandinya udah simple minimalis aja ya Mbak Iya ya. benar. Oke. Oke Mbak Amel, makasih banyak nih udah diajak Iya. keliling rumahnya cerita-cerita. Sama-sama Mbak. Kita mau nanya lagi, berarti tadi itu renovasinya habis 95 juta. Tapi itu 95 cuma juta. untuk sipilnya aja ya? Iya betul. Kalau untuk ngisi-ngisinya perkiraan berapa? Kalau ngisi-ngisi kita bertahap ya. Nggak tahu ya Mbak ya, Nggak tahu, karena memang benar-benar bertahap nyicil. nyicil satu-satu kayak Iya. sofa dulu, Iya, betul. TV gitu-gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi rencana ke depannya rumahnya mau diapain lagi nih Mbak? Rencana yang ada di bayangan gitu. Paling kira-kira. kayak ini aja ya Mbak, nambah-nambah furnitur aja karena kan aku masih minim ya, barang-barangnya masih sedikit. Terutama bagian kayak kamar tuh kan dekorasinya juga masih polosan. Paling ada rencana buat ke kamar atau ke dapur kayak masang kabin. Kayak di custom gitu ya? Iya. Oh, kayak pasang kitchen set. Iya, kitchen set. Oke. Nah, aku juga mau nanya dikit nih. Tadi kan Mbak Amel tuh sama suami kan bener-bener bisa karena ada budgetnya segitu, akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik tuh. Ada tips dan trik nggak sih buat teman-teman yang juga mau renovasi biar nggak over budget gitu? Kalau aku sih mau berbagi pengalaman, kalau aku kenapa low budget itu memang benar-benar pure ya, kita bahan-bahannya tuh beli sendiri. Memang sih Mbak agak lebih capek ya karena kita survei dari toko satu ke toko lain, terus kalau misalnya tukangnya minta bahan kita harus selalu standby gitu kan. Emang sih capek, cuma ya alhamdulillah dengan budget segitu bisa menyelesaikan rumah ini. Nah, ntar biasanya teman-teman pada tanya nih kontak tukangnya nih, nggak kita share di sini ya Mbak ya, Iya, langsung boleh. tanya aja ke Instagramnya Mbak Amel apa Mbak? imamel.home. Nah ntar muncul di sini teman-teman, tanya-tanya aja ke Mbak Amel, ntar dibalas ya Mbak. Kalau Iya, Insya Allah dibalas kalau aku baca ya teman-teman. Ada lagi mungkin Mbak Amel yang mau disampaikan sebelum aku tutup? Udah cukup itu aja. Udah cukup itu Ya. aja. Terima kasih banyak loh Mbak Amel. Ya, sama-sama Mbak. Udah mau datang ke rumah aku ini. Iya, makasih banyak udah mau masuk ke segmen Inspira Home. Seneng banget pokoknya bisa main ke sini. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang nonton di rumah ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan follow Instagram kita. Wicak Sonda Miftah Jana, Instagram Inspira Home juga, dan TikToknya Wicak Miftah. Bye!